Tujuannya ini mau mengucapkan apa? Yang artinya pelatihan atau didahului. Nah, kalau yang dituju adalah pelatihan, berarti cara bacanya sikha, bukan sika. Jadi bagaimana yang benar? Wiramani sikha dan samadhiyani, begitu ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam bahasa Dharma, di dalam buku Harita Suci itu ada beberapa kata-kata yang mirip-mirip, artinya beda-beda jauh. Misalkan kata Buddha. Coba saya ingin dengar ada yang mengucapkan kata Buddha. Bagaimana? Buddha. Kata Buddha, B-U-D-D-H, ada tiga macam yang mirip, yang artinya jauh. Satu, B-U-D-D-H dibaca Buddha. Ingat-ingat ya, supaya nanti kalau mengucapkan jadi tepat. Itu artinya yang sadar atau guru agung yang telah mencapai kebuddhaan. Lalu ada kata yang kedua, B-U-D-D titik bawah H-A. Tahu artinya? Artinya orang yang sudah tua. Kedua. Lalu yang ketiga, B-U-D-H-A dibaca Buddha, artinya hari Rabu. Nah, lalu di antara tiga kata ini, kata mana yang mau kita tuju? Harus tepat pengucapannya. Kalau misalkan yang dituju adalah guru agung Sabda, kalau misalkan adik-adik di rumah atau di sekolah ditanya guru ataupun temannya, anak-anak agamanya apa? Ada yang menjawab apa? Jadi ada tiga kata itu. Kalau jawabannya Buddha, artinya agama saya orang yang sudah tua. Tepat tidak? Dan lalu kalau jawabannya agamanya apa? Agama saya Buddha, artinya agama saya hari Rabu. Ya kan? Nah, ada satu kata lagi, Buddha, B-U-D-D-H-A. Agamanya apa? Oh, agama saya Buddha. Artinya apa? Artinya agama saya adalah agama Buddha, yaitu yang didirikan oleh guru agung Sang Buddha. Nah, ini boleh diingat-ingat nanti kalau menggunakan kata Buddha diucapkan secara benar. Lalu ada kata-kata, nah ini kayak kelas Dharma. Nah, apa ya untuk pengetahuan kita jumpa mungkin berapa? 7 tahun yang lalu. Saya kasih tahu anak-anak masih atau anak-anak yang dulu sekarang sudah dewasa. Nah, ada kata-kata yang mirip tapi beda arti. Misalkan seperti kalau ada dia mengucapkan pengharapan baik. Misalkan ada yang berulang tahun, kalau sebagai Buddhis kita memberikan ucapan ya happy birthday, selamat ulang tahun. Apa kata-katanya? Ayu wano sukam balang. Nah, ayu artinya panjang umur, semoga panjang umur. Wano, nah ini ada tiga kata juga, V-A-N-N titik bawah O kata A dibaca warna atau wano. Tahu artinya? Artinya semoga cantik, semoga tampan, semoga rupawan. Lalu ada V-A-N-N-A polos. Tahu artinya? Artinya buta, warna. Lalu ada satu lagi kata yang mirip, yaitu V-A-N titik bawah A, warna. Artinya borok atau bisul, seperti bisulan. Nah, itu berarti warna. Lalu kata mana yang mau kita tuju? Warna atau warna?
itu sebagai pengharapan dia. Tapi ada satu kata yang mirip, yaitu SUKA, dibaca suka. Tahu artinya? Artinya burung kakak tua. Jadi tepatnya mengucapkannya suka atau suka. Lalu bala. Bala artinya kekuatan. Semoga punya kekuatan. Lalu tulisannya adalah BALA, dibaca bala. Lalu ada satu kata lagi yang mirip, artinya jauh, yaitu BA, panjang, LA, bala. Tahu artinya? Artinya bodoh. Nah, sekarang bala mana yang mau kita pakai? Bala atau bala? Kekuatan atau kebodohan? Jadi kalau adik-adik mengucapkan 4 kata tersebut tetapi salah, ayu, wano, sukang, balang, artinya bukan positif tetapi menjadi negatif. Apa artinya? Semoga panjang umur, borokan, burung kakak tua, dan bodoh. Tapi kalau kita mengucapkannya ayu, wano, sukang, balang, artinya bagus. Semoga panjang umur, elok rupawan, bahagia, dan berkekuatan. Nah, kalau ada yang salah mengucapkannya ayu, wano, sukang, balang, tadi adik-adik tidak menyadari, lalu didoakan seperti itu, bilangnya sadu. Nah, artinya apa? Artinya sangat jauh, sangat jauh dari benar. Nah, itu beberapa kata yang perlu kita ketahui, lalu kita koreksi, kita ucapkan dengan benar agar makna yang mau kita tuju itu betul. Begitu ya? Ingat-ingat, nanti belajar lagi. Saudara-saudara sekalian, dalam peristiwa Trisuci Waisak yang berkaitan dengan apa saja? Trisuci Waisak itu apa sih? Tri itu 3. Ya, berarti kita memperingati 3 peristiwa agung. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Di mana? Apa yang namanya? Di mana? Aduh, di mana? Taman Lumbini. Taman Lumbini. Lalu peristiwa agung yang kedua, Penerangan sempurna. penerangan sempurna Sang Bagawa. Di mana? Di Bodh Gaya atau di Buddha Gaya. Lalu yang ketiga adalah Parinibbana Sang Bagawa. Di mana? Di Kusinara. Ketiganya tersebut, peristiwa agung itu terjadi pada bulan yang sama, yaitu bulan Waisak. Seperti yang terjadi sekarang ini kita peringati. Jadi umat Buddha, kita semua termasuk Nanti capek-capek. saat ini memperingati 3 peristiwa agung yang Tuh, dia mau video-video tuh. kehidupan guru Lumayan kan? guru sang. Jadi adik-adik punya niat yang Salah. luhur untuk datang bersama-sama melakukan puja. Datangnya ini dipaksa atau dengan kerelaan hati? Belaan hati. Dengan kerelaan hati ya. Karena apa? Karena kita sudah menyatakan diri sebagai siswa-siswi Sang Buddha. Artinya sebagai siswa-siswi Sang Buddha, kita punya kewajiban untuk patuh, taat dalam mempelajari dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Karena apa? Karena kita sudah menyatakan sebagai murid. Artinya kalau menyatakan sebagai murid, haruslah punya ketaatan, kepatuhan, dan mengikuti
segala petunjuk-petunjuknya. Biasanya seorang guru itu punya sifat apa? Seorang guru itu punya sifat bijaksana, betul ya? Bijaksana itu bisa tahu mana baik mana buruk. Lalu seorang guru itu juga punya kebersihan hati. Artinya seorang guru itu bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari segala niatan-niatan buruk di dalam hati, sehingga patut disebut sebagai seorang guru. Lalu menjadi poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah seorang guru juga patut mempunyai sifat cinta kasih dan welas kasih. Dan ini dimiliki oleh Guru Agung Sang Buddha. Apa itu Begawan? Sang Begawan yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna atau kebijaksanaan, yang biasanya adik-adik kita semua mengucapkannya dalam karita. Kalau puja bakti itu kita mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Apa tadi? Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nah, jadi tiga sifat luhur ini dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi kalau seseorang yang dianggap sebagai guru itu masih mempunyai kotoran batin, artinya punya kebencian, alih-alih membalas kasihan atau cinta kasih. Kalau seorang guru itu masih memendam masih tebel pengotor-pengotor batinnya berupa kebodohan atau kegelapan batin, kalau seorang guru itu tidak punya kebijaksanaan, batin yang gelap, tidak patut disebut sebagai guru, tidak patut diikuti bahwa beliau sebagai guru, kita adalah guru. Tapi kalau Sang Buddha ini mempunyai tiga-tiganya itu, patut untuk kita jadikan guru, kita menyatakan diri sebagai murid. Meskipun Sang Buddha masih belum pernah secara menyatakan langsung bahwa menerima kita sebagai murid. Kita saja yang mengaku sebagai murid. Sang Buddha sendiri nggak pernah. Oh, kamu adalah murid saya. Ini adalah murid saya. Ya, tetapi karena kita tahu bahwa Sang Buddha ini adalah sebagai sosok yang bagawa, arahat, dan sama-sama Buddha, maka kita bersedia dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa, tanpa terpaksa menjadikan diri sebagai murid dari Sang Buddha. Nah, para Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam syair, dalam 3 poin syair Manggala Sutta tadi yang saya kutip, yaitu tidak berkumpul dengan orang-orang dungu, berkumpul dengan para bijaksana, menghormat kepada mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Jadi itu adalah nasihat dari Guru Agung Sang Buddha kepada kita. Apa? Seseorang kalau mau hidupnya terarah jelas, tujuannya jelas, memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan dunia lain, haruslah yang pertama tahu mana benar, mana salah. Tahu mana benar, mana salah, mana yang perlu diikuti, mana yang perlu dihindari. Bahkan sampai berkumpul dalam suatu lingkungan, kita mencari teman, kita juga hendaknya tahu teman tersebut baik atau jahat, baik atau buruk. Sehingga ini menjadi poin yang pertama dalam seseorang memperoleh berkah. Apa itu? Tidak berkumpul dengan orang-orang dungu.
bisa membedakan. Ada di sini tahu ya, warna-warna tahu ya, warna putih yang mana, warna hitam yang mana, tahu kan? Nah, lalu warna merah yang mana, warna yang kuning mana, tahu ya? Tahu. Sama, kita harus melihat lingkungan. Kalau tujuan kita adalah menjadi anak-anak baik, menjadi orang-orang baik, kita mesti bisa membedakan, terutama membedakan teman-teman mana yang punya sifat buruk, mana yang punya sifat baik. Kalau buruk dihindari, kalau baik diajak berteman. Bahkan tidak hanya ketika mencari teman, bahkan diri kita sendiri juga berusaha menjadi orang-orang baik yang patut dijadikan teman oleh mereka yang mencari teman. Nah, itu berkaitan yang pertama sebagai nasihat dari Guru Agung Samudra. Tidak bergaul dengan orang-orang buruk. Bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang bijak. Orang bijaksana itu seperti apa? Orang yang bisa mengetahui kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Setelah memilah-milah, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, lalu memilih. Ya, setelah memilah-milah bisa memilih. Apa yang dipilih? Yang dipilih adalah jalan kebaikan menuju pada kebijaksanaan. Hal-hal baik, hal-hal yang membawa manfaat untuk diri sendiri dan bagi yang lain. Itu sebagai orang bijaksana harus punya kebijaksanaan, punya sifat-sifat baik. Artinya siapa mereka yang punya cinta kasih? Yaitu orang tua, para guru, para samana, para biku, para bante di pesantren, atau guru-guru baik yang di sekolah ataupun guru-guru yang ada di wihara. Mereka-mereka yang bisa menuntun kita mengarahkan pada jalan kebaikan. Nah, mereka itulah yang patut dihormati. Ya, termasuk orang-orang yang telah mencapai kebersihan hati, telah mencapai kesucian. Nah, dengan mengikuti ajaran beliau, menerapkan 3 hal ini dalam hidup kita masing-masing, kita berada pada jalan yang benar. Ya, kita menjalankan nasihat Sang Buddha yang berada dalam jalan mulia berfaktor 8. Apa kita jalan mulia berfaktor 8? Pandangan benar, terus pikiran benar, terus ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, dan daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi saya sendiri yang jawab, mana ini suaranya? Jadi kalau kita mau menjadi umat Buddha yang baik, menjadikan Sang Buddha sebagai guru, kita hendaknya atau wajib menjadi suatu kewajiban untuk menjalankan jalan mulia berfaktor 8. Yang pertama apa? Pandangan benar. Pandangan benar ini menjadi dasar bagi umat Buddha untuk hidup berarti yang jelas. Nah, ini ada beberapa poin yang mesti diingat untuk panduan mulai dari sekarang ini, supaya kalau ini dilakukan, ingat-ingat membentuk menjadi karakter yang baik. Sampai tua nanti akan ingat terus ini dan menjadikan ini sebagai panduan, membawa pada keselamatan hidup. Apa itu?
semua, Cok. Pemberian atau dana. Pemberian ada buahnya, persembahan ada buahnya, sesajian ada buahnya. Pemberian yang dimaksud itu apa? Pasti Dervan Memberi Haji. kepada mereka yang tidak mampu. Persembahan Nas. yaitu persembahan kepada para petapa, kepada para biku sangga. Sesajian yaitu diberikan kepada mereka, misalkan para tamu, para anggota keluarga, bahkan termasuk pajak yang mesti dibayar Itu iya. kepada pemerintah, yaitu sebagai kewajiban. Dan juga sesajian yang disampaikan kepada para leluhur atau para dewa. Tiga-tiganya ini membuahkan hasil atau buah. Jadi kita mesti punya keyakinan bahwa pemberian, persembahan, dan sesajian ini ada buahnya. Lalu yang keempat, ada buah dan hasil dari perbuatan yang dilakukan, apakah itu baik ataupun buruk. Artinya kita punya keyakinan terhadap karma wipaka, hukum karma. Apa itu hukum karma? Kebaikan berbuah kebahagiaan, Nanti aku edit jam keburukan berbuah penderitaan. Nah, ini mesti kita. Lalu pandangan benar yang kelima adalah ada alam ini yang sekarang kita hidup bersebab perbuatan-perbuatan kita yang lampau. Artinya kita punya keyakinan bahwa kehidupan lampau itu ada. Kita hidup di masa lampau, melakukan perbuatan-perbuatan entah itu baik atau buruk, lalu berbuah kita lahir dalam kehidupan sekarang. Lalu kita juga mesti mempunyai keyakinan bahwa ada alam lain, alam selanjutnya, bersebab perbuatan-perbuatan kita yang dilakukan dalam kehidupan saat ini. Lalu berikutnya, kita juga mesti punya keyakinan bahwa berbuat baik kepada ibu itu ada buahnya.